Hey, halo guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video. Pas banget nih, gue habis pulang nge-gym. Pakai baju Guardian Athlete. Oh iya, BTW Guardian Athlete lagi promo, cuma 50.000 aja satu baju. Ada warna hijau army yang kayak gue pakai. Belakangnya ada logo seperti ini. Lo kalian bisa lihat. Warna biru, ada juga warna hitam. Jadi ini ada warna biru dan warna hitam. Kalian tinggal beli aja. Order langsung, linknya di bawah deskripsi. Cuma 50.000 aja tambah ongkir, murah banget. Dan bahannya ini flex banget, slim fit, fit S sampai M. Buat apa lagi, sampai bulan Maret aja loh. Nah, mumpung abis gue nge-gym, gue sekalian mau fisik update, sama sekalian mau kasih tahu sesuai judul ya. Kenapa sih orang berhenti nge-gym? Kenapa sih orang berhenti fitness? Nah, ada beberapa tahap kenapa. Yang pertama, mungkin karena merasa tidak punya waktu, ya kan? Kenapa merasa tidak punya waktu? Masa dirinya sibuk. Biasanya nggak sibuk-sibuk amat, kecuali memang masa sih setiap hari kita sibuk, ya nggak? Kita punya 24 jam, sama semua orang. Sesibuk apa sih kita? Apakah kita bisa nonton YouTube, rebahan, kamu rebahan kan? Biasa juga kamu rebahan, pulang santai dikit, nonton YouTube, main game, Mobile Legends dan lain-lain. Lebih baik digunakan untuk olahraga. Masa seminggu 2 kali aja atau sekali, masa nggak bisa, ya nggak? Itu yang biasa alasan pertama kenapa orang berhenti fitness, tidak punya waktu. Yang kedua, yaitu menyalahkan genetik. Aduh, badan gue kurus gitu kan, atau badan gue gemuk, gue nggak bisa lah, nggak bakal bisa jadi badannya bagus. Well, kita nggak bisa nyalain genetik karena genetik itu sebenarnya nggak ada yang jelek. Genetik itu semua bagus. Tapi tergantung kitanya. Kita bisa membuat genetik kita lebih bagus lagi asalkan kita latihan. Kita mungkin six pack-nya nggak nyerata. Tapi kalau kita latihan, kita bisa bikin six pack-nya bagus loh. Kelihatannya lebih bagus gitu. Badan kita lebih bagus, metabolisme kita lebih bagus. Genetiknya jadi lebih muda, mukanya, umurnya, metabolisme tubuhnya, itu bisa. Jadi genetik itu kita nggak bisa, misalnya six pack-nya nggak rata atau kita mau ratain, itu nggak bisa, memang nggak bisa. Tapi bersyukurlah dengan genetik kalian, dan kalian jangan jadikan alasan genetik itu, tapi jadikan motivasi agar genetik kalian itu bisa dipakai lebih bagus lagi. BTW ini berat, gua mau taruh tas gua dulu. Nah, itu udah alasan kedua ya. Sekarang yaitu alasan ketiga. Kenapa orang biasa berhenti fitness? Yaitu lingkungan tidak mendukung atau terlalu banyak mendengarkan orang. Lingkungan tidak mendukung itu contohnya misalkan temennya bilang, ngapain sih fitness, udah tahu itu bebannya berat, ngapain diangkat-angkat, kayak lu ngapain sih kayak ngatur pola makan, kan gak enak, gue tinggal makan-makan aja. Ya itu pernah gue alamin juga, dan beberapa temen gue juga yang nge-gym juga pernah ngalamin itu, lingkungan tidak mendukung. Jadi sebenarnya kita boleh mendengarkan orang, tapi jangan terlalu banyak mendengarkan orang, karena semua orang kalau kita dengerin ya kita nggak bakal bisa berkembang. Contoh, kelompok A kita dengerin, bilangnya lu kurusin dong. Kelompok B kita dengerin, lu gemukin dong. Nah, jadi yang mana? Jadi nggak mungkin kita dengerin semua orang. Jadi kita lakukanlah yang kita senang, selama kita nggak rugiin orang lain. Kita mau nge-gym, lingkungan yang mendukung ya, kalau kitanya suka ya kita lakuin gitu. Itu yang biasanya. Jangan terlalu banyak dengerin perkataan-perkataan orang yang membuat kalian sebenarnya kalian nggak setuju gitu. Next, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yaitu ikut-ikutan orang lain biasa nge-gym. Nge-gym itu biasanya ikut-ikutan orang lain itu nggak bakal bertahan lama. Contohnya temen lu mau fitness, terus lu mau ikutan, ya kan, karena malas sendirian nge-gym. Akhirnya ketika temen lu nggak nge-gym, lu juga malas nge-gym gitu. Biasanya seperti itu. Dan ketika temen lu berhenti nge-gym, lu juga bakal berhenti nge-gym karena ikut-ikutan orang. Makanya nge-gym itu harus dari kemauan sendiri. Kalian terpenuhi, gue pengen sehat, gue mulai resolusi tahun 2020 nih mau badannya bagus, jadi makin sehat, nge-gym. Nah, itu baru bisa dari panggilan dari sendiri. Next, yaitu ini juga sering membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, biasanya nggak bakal bisa deh, karena kita bandingin orang lain, misalnya orang yang udah latihan 10 tahun, kalian baru 2 tahun, ya nggak bisa dibandingin, progresnya beda. Apa yang dijalanin juga beda, nutrisinya, pengalamannya, studinya, ilmunya, itu juga beda. Mind muscle connectionnya juga beda.
Jadi nggak bisa dibandingin, jangan pernah bandingin your chapter with another chapter, another person chapter, itu nggak bisa. Jadi jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain, karena even kamu kembar pun perjalanan apa yang kamu lakukan tuh beda, yang kamu rasain beda, mentalnya beda, pola tidurnya beda, nutrisinya kamu makan beda, metabolisme tubuh kamu beda, gitu. Jadi nggak bisa bandingin sama diri kamu sama orang lain. Next, tidak konsisten gym, olahraga. Kalian nge-gym, iya gue nge-gym nih udah mau 3 bulan, tapi kok nggak ada perubahan ya? Mungkin karena kalian nutrisinya nggak bagus, ya kan? Bisa juga tidurnya kurang, ya kan? Buat recovery ototnya kurang. Dan juga tidak konsisten. Kalian nge-gym berapa kali seminggu? Misalnya kalian cuma bisa sekali, ya itu itu masih oke. Kalian cuma bisa misalkan 2 kali, 3 kali, itu lebih bagus lagi. Jadi tidak konsisten. Misalkan sebulan cuma sekali, ya itu percuma sih. Jadi kalau kalian mau capai target itu, kalian harus konsisten. Lebih konsisten lagi lah, gitu. Cintai prosesnya. Yang lalu ada minder atau merasa tidak percaya diri. Nah itu sering banget, apalagi orang-orang yang kurus. Biasanya orang-orang gemuk jarang, karena beberapa yang gue tanya dia nggak pernah minder kalau di tempat gym, ya kan. Kalau orang-orang kurus ini kadang-kadang minder karena mereka merasa badannya jelek, merasa terintimidasi, padahal nggak ada yang intimidasi mereka karena mereka ngangkat bebannya misalkan cupu ya, bukan cupu, ringan. Cupu dalam artian tuh masih beginner ya, merasa dirinya cupu cuma 2 kilo, 4 kilo, udah goyang-goyang bench press. Gue juga dulu awalnya gitu, merasa minder, sampai gue cuman treadmill doang 2 jam, padahal gue udah kurus gitu. Ngapain gue kardio lagi, ya kan? Even gue perlu kardio buat jantung gue gitu, dan buat fleksibilitas gue. Tapi ya gitu, merasa minder, padahal nggak ada intimidasi. Dan kalian kalau kalian bisa nanya sama orang juga sebenarnya nggak apa-apa. Hey bro, gitu, boleh join nggak? Mau nanya dong, ini latihannya apa sih? Malah kalian bisa membangun komunitas dan menukar ilmu sesama orang yang udah latihan gitu. Jadi nggak usah merasa minder karena diri kalian yang masih belum latihan gitu. Emang wajar, kayak sekolah aja. Kalian anggap aja kalian sekolah, kalian masih SD, yang lain udah SMP atau SMA, yang lain pasti ilmunya lebih tinggi daripada kalian, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kenapa orang berhenti fitness, yaitu merasa tidak ada perkembangan. Ini yang terakhir, yang paling sangat sering, merasa dirinya tidak ada perkembangan, padahal ada perkembangan. Biasanya orang lihat cuma dari scale timbangan, ya kan, mau turun apa naik, ya kan, sama dari kaca, dilihat dari badan. Padahal ada beberapa faktor yang membuat kamu ternyata ada perkembangan loh. Merasa dirinya, oh gue gak ada perkembangan, berat gue segini-segini aja, atau naik dikit terus turun lagi gitu kan. Atau di kaca kelihatan dikit tapi kok masih kurus ya gitu, atau gue masih gemuk ya, aku nggak kurus-kurus. Padahal ada perkembangan lain. Sebelum badannya jadi, itu ada perkembangan, yaitu misalkan strength kalian bertambah. Kalian pertama bench press nggak pakai beban, cuma batangnya doang, ya kan. Terus sekarang udah bisa 10 kilo, itu perkembangan gitu. Jadi kalian harus notice sendiri gitu. Oh, pertama memang badan gue belum jadi sekarang. Mungkin prosesnya masih berapa bulan lagi, berapa minggu lagi, ya kan, berapa tahun lagi, tergantung kalian itunya, makronutrisinya, istirahatnya, latihannya, konsistennya gitu. Tapi perkembangan gue ada nih, gue tambah endurance, stamina gue bertambah. Lari, gue biasa 1 kilo, ini sekarang udah 2 kilo atau 1,5 kilo, itu bertambah. Endurance, strength, misalnya kalian bench press seperti yang tadi gue bilang. Dan ya, itu beberapa hal yang harusnya kalian notice, dan jangan dijadikan alasan sebagai kalian kenapa berhenti nge-gym. Karena sekali kalian nge-gym, itu akan terus-terusan jadiin lifestyle, bukan jadiin goals. Karena fitness itu bukan goals. Ketika kalian udah dapet badan bagus, terus kalian mau apa? Berhenti, sayang. Malah itu udah jadiin habit gitu. Cuma butuh waktu 3 bulan aja kok buat habit. Setahun lebih bagus. Jadi nggak ada alasan lagi kayak yang tadi alasan tadi buat kalian nggak fitness. Karena seminggu 3 kali lah, masa nggak bisa cuma 20 menit loh, atau 10 menit latihan juga bisa tanpa rest. Bisa lah 20 menit, 30 menit. Sekarang gue mau fisik update, udah lama juga. Buat kalian yang suka dengan sosial media gue, boleh follow Instagram gue, dan follow Instagramnya Michelle juga nih, kameramen kita. Ya udah baik banget. Sekarang gue mau fisik update. Ya hitung-hitung udah lama nggak fisik update ya. By the way, sekarang gue lagi bulking.
lagi bulking sekarang. Nah, kalau kalian mau bajunya gampang, tinggal order 50.000 aja. Nah, sekarang kita fisik update dulu. By the way, sekarang lagi bulking gua, masih progress bulking. Nah, pas banget tadi habis latihan chest dan shoulder dan kakinya kayak gini. Ya gue kaki masih baru-baru sih, belum terlalu expert banget. Ya mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka boleh klik subscribe, like, komen video menarik lainnya kayak gimana, request boleh. Follow juga sosial media gua, Instagram dan Guardian Athlete. Promonya cuma sampai Maret. Ada warna hijau, army yang seperti ini, biru dan hitam. So gue Gabriel Marcel, sign out. Thank you for watching. Bye bye. See you next video.